Cek cek satu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kita panjatkan puja dan puji syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini alhamdulillah kita masih diberi kesehatan dan nikmatnya sangat banyak, termasuk nikmat bernapas, nikmat masih bisa melihat, masih nikmat bisa kita merasakan dinginnya udara yang sangat sejuk ini. Tak lupa pula selawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Berkat perjuangan beliau juga kita masih bisa menikmati indahnya Islam sampai saat ini. Oke, di pertemuan hari ini, di siang hari ini, karena saya buat video ini siang jadi tujuan untuk membuat video ini untuk tugas dakwah. Semoga para pendengar bisa terhibur dan bisa mengambil sedikit ilmu yang saya berikan kepada Anda ya. Dan tema hari ini karena sudah mau beberapa hari kemudian nanti menjelang Lebaran dan keadaannya masih sangat prihatin sekali ya. Masih status pandemik. Nah, karena dengan situasi yang tidak mungkin ini ya, pas-pasan juga saya menemukan materi yang sangat pas dengan hari ini ya. Dengan ada hubungan Lailatul Qadar, keutamaan Ramadan, tapi saat ini setelah ini saya akan membahas keutamaan Ramadan, baru tuh kita bahas ke Lailatul Qadar dan bahas lagi ke iktikaf. Jadi di Ramadan ini kita bisa sebut ada 3 kegiatan yang biasanya kita kerjakan di rumah ya. Yang makanya selama ini pemerintah kita anjurkan untuk selalu berada di rumah, jangan keluar kemanapun ya, kecuali kalau ada misalkan ada keperluan nih, membeli bahan sembako, pergi ke pasar. Nah, itu kan sangat wajar, karena kan nggak mungkin juga kita terus berada di rumah tidak ngapa-ngapain kan tidak ada kerjaan lain ya. Jadi ya itu tujuan kita untuk itu, membeli sembako ya, untuk membeli sembako. Dan mungkin ada pertemuan kita bisa tunda dulu, mungkin kita atur tepatnya kita nanti pertemuannya di mana, nah baru kita di situ. Oke, di pertemuan kali ini ya saya akan membahas keutamaan Ramadan ya, pokoknya teman-teman Ramadan lah, keutamaan Ramadan. Dan saya akan membacakan satu hadis yang mana hadis ini sangat panjang dan saya akan bacakan artinya saja daripada nanti saya baca Arabnya ya, baca artinya. Dan saya tertarik pada isi hadis ini ya. Saya akan bacakan. Dari Salman radhiyallahu anhu meriwayatkan, pada hari terakhir bulan Sya'ban Rasulullah berkhutbah kepada kami, berarti saat zamannya itu Rasulullah berkhutbah kepada para sahabat dan bersabda, wahai manusia, kini telah dekat kepadamu 1 bulan yang sangat agung. 1 bulan sangat agung. Bulan itu dengan syarat dengan berkah, yang di dalam terdapat suatu malam yang lebih baik nilainya daripada 1000 bulan. Nah, inilah bulan yang Allah tetapkan puasa di siang harinya, dan ya di siang harinya itu sebagai ibadah fardunya, berarti ibadah wajibnya, dan salat tarawih di malam harinya sebagai ibadah sunnah. Nah, jadi kita udah dapat 2 nih, dan udah dapat kewajiban, yaitu puasa di siang dari habis subuh ya, habis subuh sampai menjelang maghrib itu ibadah wajib kita, dan buka
Nah, saat malam hari ketika habis isya atau ba'da isya, itu ibadah sunnahnya itu yang biasa kita kerjakan pada bulan Ramadan ya, pada bulan Ramadan seperti halnya yaitu sholat tarawih. Itu. Nah, sholat tarawih. Dan saat sini juga barang siapa yang ingin mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan ini dengan suatu amalan sunnah, maka pahalanya seolah dia melakukan amalan fardu pada bulan-bulan lainnya. Masya Allah kan. Pada bulan Ramadan kayak seperti ini ya, melakukan amalan sunnah saja, melakukan amalan sunnah, sholat tarawih pun aja kita seperti melakukan amalan fardu di pada bulan-bulan lainnya ya. Pada bulan biasa, bukan bulan Ramadan, bulan Muharram, bulan ini, bulan itu, Zulhijjah, Zulqa'dah, itu kita bayangin lagi mengerjakan hal fardu ya, padahal amalan sunnah doang. Amalan sunnah di bulan Ramadan seperti melakukan amalan wajib atau amalan fardu pada bulan-bulan lainnya. Kita bisa bayangkan gimana betapa banyaknya pahala yang kita dapatkan. Dan kita baca lagi hadisnya. Dan barang siapa melakukan amalan fardu di pada bulan ini, maka dia akan dibalas dengan pahala sholat telah melakukan 70 amalan fardu pada bulan yang lain. 70 amalan. Inilah bulan kesabaran, dan ganjaran bagi kesabaran sejati itu adalah surga. Dan bulan ini juga merupakan bulan simpati terhadap sesama. Nah, seperti contohnya kita memberikan takjil gratis, itu kan simpati terhadap sesama kan. Ada ini nih yang pulang kerja, kadang-kadang ada pak polisi, ada orang-orang yang bagikan takjil ya, membagikan takjil gratis, walaupun takjilnya cuma sedikit dong ya, seperti kolak ya, seperti kolak pisang atau seperti apa itu itu pahala simpatinya sudah keluar lah sebenarnya ya. Jadi hanya membagikan sedikit, mungkin botol susu itu ya, atau madu atau kurma itu yang ukurannya kayak ini, kayak buat berkat-berkat itu sangat, itu sudah masya Allah, itu pahala simpati kita tuh sudah keluar. Pahala simpati kita mengarahkan pahala simpati kita ya, pahala simpati kita terhadap orang lain. Jadi dia tidak mempunyai makanan untuk berbuka, tapi kita punya, tapi langsung kita diberikan secara gratis. Oke. Kita lanjut lagi pada hadisnya. Pada bulan inilah rezeki orang-orang beriman juga ditambah. Barang siapa memberikan makanan untuk berbuka puasa kepada orang yang berpuasa, maka kepadanya dibalas dengan keampunan terhadap dosa-dosanya dan dibalaskan dari api neraka jahanam. Dan dia juga memperoleh ganjaran yang sama sebagaimana orang yang berpuasa tadi. Ya, ganjaran yang sama seperti orang berpuasa tadi yang dikasih ini sama si orang ini, ya. Tanpa sedikit pun mengurangi pahala orang yang berpuasa itu. Gak sedikit pahala yang dikurangin ya. Dan para sahabat pun berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, tidak semua orang di antara kami mempunyai sesuatu, yang dapat diberikan kepada orang-orang yang berpuasa untuk dia berbuka gitu, nggak punya apapun. Jadi nggak punya apapun gitu. Apa yang kita bisa berikan kepada mereka? Makanan pun tidak ada, minuman tidak ada. Dan dalam hal ini Rasulullah SAW menjawab perkataan para sahabat itu, Allah akan mengkaruniakan balasan ini kepada seseorang yang memberi buka walaupun hanya dengan sebiji kurma atau seteguk air atau sesap susu. Inilah bulan yang pada 10 hari pertamanya itu Allah menurunkan rahmat 10 hari awalnya itu ya, awal kita lagi puasa itu 10 harinya itu Allah menurunkan rahmat, dan 10 pertengahannya Allah itu memberikan keampunan kepada hamba-hambanya, dan 10 hari terakhirnya Allah membebaskan hambanya dari api neraka jahanam. Coba kita hitung pas 30 hari kan, pas 30 hari 1 bulan kita berpuasa. Nah, ingat ya para sahabat pendengar audio, kita mesti tahu nih, makanya bulan puasa itu kenapa bulannya itu sangat agung, bulan turunnya Al-Quran, bulan dimana kita memperoleh
ganjaran pahala yang sangat terbaik dan sangat banyak ya. Itu saja kita bisa sebutkan, bahkan kita melakukan amalan sunnah pada salat tarawih itu pada malam hari, seperti kita melakukan 70 amalan pada bulan-bulan yang lain. Gak bisa bayangkan gitu loh. Dan sementara kita kan biasanya kan puasa selama 30 hari. Nah, ternyata sama puasa selama 30 hari itu, satu bulan itu, 30 hari itu dibagi 10 itu 10 harinya itu ada peristiwa di mana 10 hari awal kita berpuasa itu Allah menurunkan rahmat kepada hambanya, dan 10 hari pertengahannya kita diberi ampunan. Kita ampunan kepada Allah dan beri ampunan kepada Allah. Terus itu juga 10 hari terakhirnya kita dibebaskan dari api neraka jahanam. Insyaallah. Makanya ada yang bilang ya, bulan Ramadan itu katanya tuh pintu surga tuh dibuka, semua pintu neraka ditutup. Boom. Dan para syaitan, para kelompok syaitan tuh dibelenggu, alias seperti diikat, itu kayak diikat tangannya, tidak bisa bergerak kemanapun. Jadi tidak bisa menggoda manusia yang ingin beribadah pada bulan Ramadan. Jadi ini sekali untuk kita beribadah. Nah, lanjut lagi. Di sini barang siapa yang meringankan beban hamba sahaya di bulan ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya dan membebaskannya dari api neraka. Dan perbanyaklah di bulan ini 4 perkara. Jadi di bulan Ramadan ini juga terdapat 4 perkara, yang mana 2 perkara itu dapat mendatangkan keridhaan dari Allah, yaitu hendaknya kalian membaca kalimat thayyibah dan perbanyaklah istighfar. Sedangkan 2 perkaranya lagi dalam hadis ini kita pasti memerlukannya. Apa itu? Yaitu hendaknya kamu mohon kepada Allah untuk bisa masuk surga dan berlindung kepadanya dari api neraka jahanam. Itu pasti kita perlu juga ya. Dan barang siapa memberi minum kepada orang yang berpuasa atau berbuka, maka Allah akan memberinya minum dari telagaku, haud, yang berada di surga, yang sekali minum saja tidak akan merasakan dahaga lagi sehingga dia memasuki surga. Hadis riwayat Ibnu Khuzaimah dalam Sahihnya. Masya Allah. Itulah keutamaan Ramadan yang saya sebutkan pada dalam hadis ini, sangat detail sekali ya. Jadi di sini diterangkan 10 hari awal Allah menurunkan rahmat, 10 hari pertengahan kita diberi ampunan, 10 hari terakhir kita itu dibebaskan dari api neraka jahanam. Gimana nggak stres gitu memikirkannya ya. Dan kita langsung saja ke materi selanjutnya, itu Lailatul Qadar. Ya, pada penjelasan ini Lailatul Qadar yang pada hakikatnya itu satu malam yang sangat penting ya. Mengenai Lailatul Qadar ini, Lailatul Qadar ini akan diterangkan pada pasal yang lain secara khusus dalam risalah ini. Dan yang paling penting ini ya, kita bisa baca di sini di kitab ini. Hal ini bermakna apabila seseorang beruntung beribadah ya, seseorang beruntung mendapatkan kesempatan beribadah pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan dan mendapatkan keberkahan malam tersebut ya, Lailatul Qadar ini ya, maka seolah-olah dia itu telah beribadah selama 83 tahun 4 bulan lebih. Masya Allah. Lailatul Qadar ya, kalau kita mendapatkan kesempatan beribadah di Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar ini yang bisa dibilang lebih baik daripada 1000 bulan aja, kita itu beribadah seolah-olah selama 83 tahun 4 bulan lebih. Itu kita berapa bulan beribadah ya. Terus itu apalagi kalau secara khusyuk ya, ganjaran pahalanya sangat banyak sekali ya, kita nggak bisa bayangkan ya. Mantap sekali ya. Dan itulah keutamaan Lailatul Qadar juga. Dan sekarang kita langsung saja ke materi iktikaf. Jadi selama bulan Ramadan ini, kalau dulu kita mengenang Ramadan kita sebelumnya belum ada pandemi, itu kita biasanya iktikaf. Jadi habis tadarus di sore, habis tadarus sore, bagi para pendengar audio yang pernah melakukannya ya, habis tadarus itu sore, baru habis maghrib kita siap-siap buat sholat tarawih,
bersih-bersih masjid dulu, bersih-bersih masjid, mempunyai perlengkapan dulu ya, bersih-bersih, nyapu-sapu, menyerap debu, biar para jamaah biar lebih tenang dan lebih khusyuk dalam beribadahnya. Dan habis sholat tarawih itu biasanya kita iktikaf ya, iktikaf. Pada malam harinya itu kita tuh iktikaf. Terserah kah kita mau berzikir atau mengaji atau bagi para teman-teman pesantren murojaah, terserah berapa juz ya, 2 juz kah, 3 juz kah. Tapi kalau lagi ininya, kalau lagi merapat-rapat ya, yang nggak mau, yang lagi koras semangat itu paling biasa 1 juz doang. Tapi ya apa ya, yang penting kita akan mengharapkan ridhoan Allah Subhanahu wa taala ya. Dan yang paling enak itu iktikaf itu ya, khusyuk, hati itu tenang, melakukan hal-hal apapun itu tenang ya, tidak tergesa-gesa seperti pada biasanya ya. Karena tuh pada bulan, coba kita lihat pada bulan biasa tuh, dan saya sendiri ya, sebelum bulan Ramadan itu aja saya melakukan hal yang tergesa-gesa, baca istighfar, tapi besok lagi tergesa-gesa lagi, jadi nggak pernah tenang ya. Tapi pas bulan Ramadan ini saya selalu iktikaf, perbanyak iktikaf itu, masya Allah, hati itu setiap hari itu hati itu tenang. Jadi seperti Allah tuh memberikan ketenangan terus kepada hambanya ya, biar jadi istilahnya Allah tuh menasihati kita mengerjakan apapun itu selalu santai ya, jangan terlalu terburu-buru ya, perlahan tapi pasti ya, bisa kita bilang gitu ya. Dan itu saja sih yang bisa saya sampaikan ya dengan bulan Ramadan ini. Dan mohon maaf jika saya ada salah kata, dan semoga Anda terhibur. Anda terhibur, jika terhibur tertawalah, jika tidak terhibur ya diamlah, perhatikan saja audionya. Dan beberapa hari ini kita akan merasakan lebaran ya, dan yang mana semoga kita doakan saja ya, semoga dunia ini bisa lepas dari namanya pandemi COVID-19 ini ya. Rindu sekali suara-suara ngaji teman-teman saya nih yang di masjid ini. Pastinya perkumpulan itu kita sangat kangen ya, kita sangat bisa bilang kangen dalam bahasa Indonesia, kita bisa sangat rindu ya, rindu terhadap berkumpul pada teman-teman, tapi ganjarannya lebih baik ya, perilaku bijak yang lebih baik agar terhindar dari COVID-19 itu ya, tetap di rumah. Jika ingin keluar rumah, ada perlunya saja ya, seperti membeli sembako, seperti membeli gas atau apa gitu ya, mungkin membagikan sembako itu hal yang bijak, tapi dengan tujuan ya untuk melakukan kebaikan. Nah, jadi bagi yang bosan di rumah, mau bermain teman sama boleh ya, boleh, tapi ingat ya, jangan sekarang ya, karena tetap harus di rumah saja. Dan keadaan sekarang ya, kita nih ya, bosan di rumah, palingan main HP lah, atau main inilah, kata tetangga gak bisa. Walaupun di kampung gini kita sudah waspada ya terhadap COVID-19 ya. Dan bagi para sahabat-sahabat pesantren yang berada di Bogor, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, yang berada di Subang atau dimanapun ya, dari Ternate yang paling jauh-jauh yang di Sumatera sana, saya doakan semoga kalian sehat semoga kalian semua, antum-antum semua sehat walafiat dan selalu dijaga dari mara bahaya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita baca Al-Fatihah supaya kita terhindar dari mara bahaya dan diberikan rezeki yang melimpah, dan semoga ayah dan ibu kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga ilmu-ilmu yang saya berikan kita serapi semua ya. Kita amalkan semua ilmu-ilmu. Dan itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekarang kita ganti mode vlogger. Dan saya ini lagi berada di rumah ya, lagi berada di warung-warung ya, warung tuh, dengan
apa sinar siangnya sangat indah sekali. Hada minni astaghfiruka wa atubu ilaik. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.